Nah, jadi yang kami garis bawahi kan adalah kondisi yang seperti itu Ruben katakan, anak-anak berada dalam lingkungan yang tidak aman. Pokoknya itu semua sudah diserahkan ke pihak pengacara. Nah, hanya saja ada hal yang lebih penting dari pertemuan gitu. Perseteruan Ruben Onsu dengan mantan istrinya Sarwenda yang tak kunjung menemui titik temu kini memasuki babak baru. Belakangan terungkap pihak Sarwenda melalui kuasa hukumnya mengajukan pertemuan untuk membicarakan polemik yang berkembang di masyarakat, salah satunya soal nafkah anak. Senilai 200 juta yang tak kunjung diberikan Ruben Onsu dalam beberapa bulan ini. Menanggapi permintaan pihak Sarwenda, Ruben Onsu memberikan jawaban tegas melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang. Menurutnya, pertemuan dengan pihak Sarwenda bisa saja terjadi andai tak ada hal yang harus dibuat rumit, dan menurutnya yang lebih penting, memberikan kesempatan pada Ruben untuk bertemu dengan kedua anaknya sebagaimana keputusan hakim agar mengizinkan Ruben berkumpul dengan kedua anaknya setidaknya 2 hingga 3 hari. Lebih lanjut, Minola menyinggung ajakan pertemuan untuk membicarakan nafkah anak. Menjadi aneh jika Ruben belum sendiri belum juga diizinkan bertemu dengan anak-anaknya. Nah, hanya saja ada hal yang lebih penting dari pertemuan gitu. Apa hal yang lebih penting dari pertemuan itu? Sesuatu yang sebenarnya tidak perlu rumit dan simpel saja, yaitu memberikan anak-anak untuk berkumpul bersama Ruben 2-3 hari. Ya, 3 hari lah, dalam 3 hari lah gitu ya. Sesuai dengan apa yang disepakati di Akta 39 itu. Ini tidak perlu rumit-rumit gitu loh. Nah, justru yang menjadi pemikiran kami adalah kalau misalnya kemudian ada ajakan joint meeting, tapi waktunya tidak ditentukan oleh pihak S, ini justru khawatirnya sebagai salah satu alasan untuk semakin memperlama proses anak-anak ini bisa berkumpul dengan Ruben gitu loh. Karena takutnya nanti alasannya adalah kan masih mau join meeting dulu lah gitu loh. Padahal kan nggak ada harus yang di join meeting kan gitu loh terkait dengan masalah anak berkumpul dengan Ruben. Itu selain udah diatur dalam Akta 39, juga itu adalah sesuatu hal yang mutlak dia, karena sifatnya kan hak ajasi anak juga untuk tetap mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, dapat didikan dari ayahnya gitu. Nah, ini yang kami rasa hal yang lebih penting daripada hanya sekedar joint meeting. Ya sama seperti Bang Minola menyampaikan mungkin, kok kenapa anaknya tidak diserahkan kepada kami? Nah ini kan sebenarnya masalah-masalah yang masing-masing pun punya kesalahan yang menurut saya hal-hal yang bukan harus di media dan itu perlu diluruskan ya kan. Kenapa belum diserahkan ya? Karena memang mekanismenya harus diatur dulu dan bukan klien kami tidak pernah menyerahkan, tetapi kami merasa kliennya Bang Minola tidak pernah meminta. Dipersulitnya Ruben Onsu menemui kedua putrinya menimbulkan kecurigaan. Ruben mencium adanya kekhawatiran dari pihak Sarwenda jika kedua anaknya diizinkan bertemu dan berkumpul dengan Ruben Onsu, yakni terungkapnya hasutan kebencian yang selama ini ditekankan pada kedua putrinya oleh Sarwenda agar memusuhi ayahnya sendiri. Pernyataan itu diungkap kuasa hukum Ruben Onsu saat menyinggung pengakuan Betran Peto di media sosial pribadinya yang mendadak viral. Gak suka dibohongin, tapi you yang ajarin bohong anak-anak you. Kasihan adik-adik mereka sudah banyak terprovokasi tentang ayah yang tidak baik. Terutama Cici, masih ingat kalian yang di sana? Dan kalian berhasil sudah membuat Cici untuk benci ayah dan saya. Tulis Betran Peto baru-baru ini. Dugaan Sarwenda mencuci otak anak-anaknya agar membenci Ruben yang tidak lain ayah kandungnya dianggap tindakan yang tak terpuji. Dan kekhawatiran itu makin masuk akal, mengingat sampai hari ini Sarwenda bersikeras tidak mengizinkan Ruben menemui kedua anaknya. Apa sih yang menjadi kekhawatiran gitu loh? Apa yang menjadi kekhawatiran dari S untuk tidak memberikan Ruben haknya untuk berkumpul dengan anak-anak ini? Apakah kekhawatiran itu timbul
seperti apa yang disampaikan oleh Onyo dalam postingannya, ya, yang menceritakan apa yang dialaminya ketika setelah perceraian dia tinggal bersama dengan S, ya, termasuk hasutan-hasutan, penggiringan-penggiringan, ya, sikap-sikap yang ada. Apa S khawatir kalau anaknya ini nanti berkumpul bersama Ruben selama 3 hari, lalu kemudian anaknya bercerita tentang apa yang terjadi, ya, bercerita seperti Onyo bercerita tentang adanya satu kondisi anak-anak dikondisikan, katanya kan kalau nggak salah baca saya di postingannya, untuk berpura-pura stres karena ayahnya mualaf dan hal-hal yang lain. Nah, jadi termasuk perilaku-perilaku yang ada di lingkungan itu. Apa itu yang menjadi kekhawatiran selama ini yang membuat S enggan untuk mempermudah anak-anak berkumpul bersama Ruben? Itu yang bisa kami sampaikan, Mbak. Makanya saya katakan jangan sampai kita membuat anak kita menjadi anak durhaka tanpa dia sadarin gitu loh. Yang jolim kepada ayah kandungnya sendiri. Justru hormat kepada orang yang bukan ayah kandung gitu loh. Ini kan sesuatu yang nggak benar ya, penggiringan-penggiringan yang sebenarnya tidak pantas. Boleh anak-anak ini didekatkan ke siapapun, tapi jangan mengurangi rasa kedekatannya dia dengan ayah kandungnya. Selama ini kan dianggap ini sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang mungkin tren, hebat, ya, tapi tidak seperti itu. Situasinya nggak seperti itu tidak pantas lah, tidak cocok lah. Artinya itu sampai kemudian Ruben nggak mendapatkan waktu, ya, tapi anak-anaknya punya waktu untuk live TikTok, gitulah misalnya, sambil berjualan, mendampingi orang tuanya dan teman laki-laki orang tuanya. Jadi ini yang menjadi fokus kita saat ini. Dugaan Sarwendah menanam kebencian sedari dini pada kedua anaknya agar memusuhi Ruben Onsu belakangan makin sukar untuk dibantah. Itu terungkap usai Betran Peto buka suara membuka rahasia. Selama ini dipendamnya bahkan dirahasiakannya termasuk pada Ruben Onsu. Salah satu pengalaman yang tak menyenangkan yang dialami Betran Peto selama tinggal di rumah Sarwendah ialah adanya dugaan tindak kekerasan yang dilakukan adik Sarwendah terhadapnya. Menjadi wajar jika Ruben Onsu memberi pernyataan keras mengenai kekhawatiran mengenai kedua putrinya yang menurutnya tinggal di lingkungan tak aman dan tak ramah. Lantas, apa kata Ruben Onsu menanggapi isu tersebut? Pokoknya itu semua sudah diserahkan ke pihak pengacara, biarkan udah berjalan. Jadi apapun itu buat saya, Taliatannya ya tetap anak saya. Ya, Taliatannya tetap anak saya, Taliatannya tetap punya ayah yang masih ada. Nah, jadi yang kami garis bawahi kan adalah kondisi yang seperti itu Ruben katakan, anak-anak berada dalam lingkungan yang tidak aman. Dengan pernyataan yang dibuat Onyo dalam postingannya, itu kan semakin memberikan keyakinan lagi bahwa anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang aman. Apalagi ada kata-kata tulisannya Cici dipaksa untuk akhirnya membenci ayah, kan begitu artinya. Jadi kan artinya kan ketidak ramahan misalnya, atau ketidak ada rinduan antara anak-anak dengan Ruben ini kan patut diduga kan karena ada pressure, ada hasutan. Ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Onyo dalam postingannya. Belum lagi dengan perilaku-perilaku S sendiri yang tidak patut untuk menjadi contoh bagi anak-anaknya, kan begitu ya, menyindir ayah kandung anak-anaknya yang memberikan nafkah selama ini, ya, sebelum artinya ditunda oleh Ruben karena alasan-alasan tertentu juga. Nah, jadi itu yang lebih prioritas. Iya, kaget. Pasti kan setiap perubahan itu pasti kita berasa ya. Saya lakukan ya, saya mau ngobrol sama Onyo, kayak apa, seperti apa yang membuat dia menjadi ya bisa meluapkan itu. Jadi saya sebagai orang tuanya yang harus tahu dulu nih apa dulu permasalahannya, ya gimana. Jadi nggak semata-mata saya hanya menyimpulkan dari yang saya baca doang. Tidak ada yang menyangka jika Betran Peto yang selama ini terlihat kalem dan bicara lembut mengenai kedua orang tuanya ternyata menyimpan kisah pahit atas apa yang dilakukan tantenya sendiri selama tinggal di rumah Sarwendah. Ya, melalui unggahannya di Instastory-nya, Betran Peto alias Onyo mengaku pernah ditampar oleh adik Sarwendah. Dalam pernyataannya, Betran meminta pihak Sarwendah untuk mengakuinya.
Menanggapi pengakuan Bertrand Peto, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengaku siap menempuh jalur hukum jika memang diminta untuk mendampinginya membuat laporan. Dan dengan adanya pengakuan terbuka Bertrand Peto, maka terungkap sudah jika lingkungan Sarwenda menjadi lingkungan keluarga yang tak aman dan nyaman untuk ditinggali, terutama oleh anak-anaknya yang sampai dengan saat ini belum diizinkan bertemu. Meskipun tidak menutup kemungkinan, ya jika Ruben menginginkannya, bisa saja ya semua masalah itu dia proses secara hukum ya. Tapi yang paling penting kan perjuangan utamanya kan adalah anak ini. Jadi jangan sampai kita tergiring untuk membahas hal-hal yang lain yang yang akhirnya justru melupakan hal yang utama tadi itu. Kayaknya sekarang udah bukan saatnya ke sana sih ya, kalau menurut saya sih gitu. Tapi kan kalau Onyo ini kan ungkapan ya kita pernah ada di usia mereka kan ya gitu. Kita pernah ada di usia mereka gitu. Makanya reaksi Onyo sendiri pun aku baru tanyakan ke dia gitu. Terus ya kan nggak bisa kita Onyo coba jelasin gitu. Kan dari pagi saya juga ada kegiatan, jadi saya baru ntar ketemu sama dia, baru duduk ngobrol sama anak usia gitu kan, kita harus tidak membuat jadi tegang kan. Jadi saya harus membuat obrolan itu ya bukan kita sedang menginterogasi, tapi saya cuma mau tanya bagaimana ceritanya. Karena kalau semuanya kita atur, nanti dia akan ngerasa semuanya salah apa yang dia lakukan. Jadi dia mau berekspresi apapun yang dia ungkapkan, ya saya harus dengar dari dianya dulu Bang. Takutnya kalau saya ngobrol yang belum saya tahu, ya nanti malah jadinya fitnah ya. Sementara itu, Ruben Onsu masih menimbang terkait keinginannya mengajukan hak asuh kedua anaknya dari tangan Sarwenda. Keinginannya mengambil hak asuh anak tidak lepas dari cara Sarwenda mengasuh kedua putrinya yang dianggap abai dan lalai, terutama usai video putrinya yang masih kecil memijat kekasih Sarwenda pada saat live jualan di media sosial. Lantas, apa kata Ruben Onsu saat disinggung mengenai keinginannya untuk mengambil hak asuh kedua anaknya dari Sarwenda? Benarkah dalam waktu dekat Ruben siap mengajukan permohonan hak asuh anak di pengadilan? Gini, kalau ngomongin tentang hal itu mungkin akan ada Bang Minola yang lebih enak membicarakan. Saya tidak mau membuat obrolan nanti malah jadi rancu. Saya sudah sampaikan kemarin ya ke beberapa teman ya. Artinya yang tadinya hanya masih baru dipertimbangkan, ini Ruben sudah bilang ke kita, ya udah dipersiapkan saja gugatannya. Berarti sekarang kan lagi dalam proses nih. Kan buat gugatan itu kan nggak bisa artinya itu kita selesaikan dengan cepat-cepat Mbak. Kan gitu kan, kita kan nggak mau juga membuat gugatan yang buru-buru sifatnya. Nah baru kemarin tuh di hari Sabtu. Ya Sabtu. Nah sekarang baru di hari Minggu gitu loh. Jadi artinya barulah di hari Senin besok mungkin mulai ada persiapan untuk mulai menyusun gugatan, mengumpulkan bukti-bukti. Nah jadi artinya itu yang akan terjadi kalau yang itu berkaitan dengan masalah hak asuh anak. Ya karena sangat jelas sekali fakta-faktanya, masyarakat juga bisa melihat bahwa anak-anak ini patut diduga dalam lingkungan yang tidak aman ya, karena anak-anak itu kan harusnya ada rasa rindu sama ayahnya ya, ada rasa kangen sama ayahnya. Kalau kita lihat begitu dekatnya mereka bersama ayahnya, kan nggak mungkin dengan mudah saja langsung berbalik menjadi tidak ada rindu, tidak ada respect. Ini kan nggak mungkin, pasti ada sesuatu di dalam cerita itu. Nah kalau memang misalnya yang menyebabkannya seperti apa yang disampaikan oleh Onyo, ini kan benar-benar jadi sesuatu yang anak-anak ini sudah tidak pantas dan patut lagi berada dalam lingkungan yang seperti itu. Ya, karena harusnya anak-anak itu punya rasa rindu, ada rasa respect. Dan orang tua yang ada dalam anak-anak dalam pengasuhannya juga harus menyampaikan agar anak-anak itu tetap memiliki rasa hormat kepada ayahnya. Ya, tetap memiliki rasa respect sama ayahnya gitu loh. Jadi jangan sampai perceraian yang terjadi antara ayah dan anak itu merubah situasi yang terjadi pada anak gitu loh. Karena kan tidak ada mantan anak, ini yang perlu digarisbawahi. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan.
selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.